Dan penonton yang juga sudah hadir menyaksikan pertandingan kali ini, Bang Haji Dobo CS, pemilik Pangkalan Goib Motor Racing. Ada juga Bos Jenal Pak D Jokowi yang punya UD Freddy Putra, salah satu tempat pembuatan kusen terbesar yang ada di kawasan Larangan Ciledug, Kota Tangerang, yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Force Diversity yang akan ditantang oleh kesebelasan Kuba. Dan kepada rekan-rekan media, hadir juga Tarkamlik dengan channel YouTube streamingnya. Ada juga Mas No Channel, Baron Irama, dan juga Bung Iman Valdes. Baik saudara penonton, beberapa saat lagi sambungan langsung dengan lapangan sepak bola Rengas akan segera kita dapati pada lanjutan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Sebuah pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan yang dilangsungkan kemarin sore, di mana saudara kesebelasan Bina Taruna akhirnya berhasil melaju ke putaran kedua setelah menang tipis atas kesebelasan Adiba. Dan pada sore kali ini kita saksikan perburuan tiket ke babak 32 besar kembali kita lanjutkan. Dan untuk itu penonton yang masih berada di luar, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke lapangan sepak bola Rengas. Syaratnya seperti biasa, silakan parkirkan kendaraan bermotor Anda di tempat parkir yang sudah disiapkan oleh panitia pelaksana, dan tentunya membayar harga tanda masuk yang sudah ditetapkan oleh panitia. Dengan begitu Anda sudah menyukseskan pagelaran atau hajatan yang dilaksanakan oleh kepanitiaan turnamen di bawah komando Pak Haji Harun. Dan kita lihat saudara penonton, genderang pertempuran pertandingan di babak yang pertama antara kesebelasan Kupak bertanding berhadapan dengan kesebelasan Force Diversity. Tentunya akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Para pecinta sepak bola tentunya sudah sama-sama berprediksi dan juga menilai tim manakah yang kelak akan melaju ke putaran kedua. Tetapi saudara, sepak bola bukan merupakan ilmu matematika yang hasilnya bisa ditebak dengan cara menambah, membagi, dan sebagainya. Sepak bola adalah permainan kolektivitas tim yang di dalamnya juga dibumbuki faktor luck atau faktor keberuntungan. Artinya tebak-tebakan dan prediksi di luar lapangan itu hanya menjadi sebuah bumbu penyedap jalannya pertandingan, dan tentunya hasil akhir akan didapati ketika sang pengadil meniup peluit tanda pertandingan babak pertama dan kedua berakhir, yang tentunya akan bisa menghantarkan pemenang yang melaju ke putaran kedua. Kupak saudara penonton, salah satu tim yang juga kini muncul dan meramaikan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024 harus bertanding berjumpa dengan kesebelasan Force Diversity, salah satu tim yang juga tentunya sudah sering dan juga bisa dikatakan cukup intens dan cukup rajin mengikuti pagelaran turnamen di kawasan Jabodetabek. Kita nantikan bersama saudara, akankah talenta-talenta muda kesebelasan Force Diversity akan melaju ke putaran kedua, atau kesebelasan Kupak yang akan mengantongi tiket ke babak 32 besar. Jadilah saksi hidup lahirnya. Setelah itu saya harapkan kepada pemain dari kedua kesebelasan untuk bisa secepatnya merapat ke depan meja panitia, karena sebelum pertandingan ini dimulai seperti biasa akan kita laksanakan seremoni. Dan kita lihat saudara penonton, sudah siap kesebelasan Kupak. Saudara penonton, pertandingan di babak yang pertama perburuan tiket menuju ke babak 32 besar Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025
yang mempertandingkan kesebelasan Force Diversity dengan kesebelasan Kupat. Beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Force Diversity yang tampil dengan jersey krem dengan celana biru dengan kaos kaki yang didominasi dengan warna putih, turun dengan penjaga gawang Farid nomor punggung 1, Pauji nomor punggung 12, Andika nomor punggung 3, Bako nomor punggung 29, Ridho nomor punggung 11, Bango nomor punggung 23, Kumis nomor punggung 8, Bule nomor punggung 14, Ateng nomor punggung 2, Pangen nomor punggung 7, dan Benjol nomor punggung 32. Mereka yang ada nomor punggung 3, Dedi Cikung nomor punggung 12, dan Edi nomor punggung 10. Mereka yang ada di bench, Dodi dan yang lainnya tertanda manajer tim. Dan saudara penonton, itulah daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Kupat beserta pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan. Dan kita lihat kini kedua kesebelasan sudah menyebar di atas lapangan pertandingan. Babak yang pertama perburuan tiket menuju ke babak 32 besar Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan, dan tweet sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Force Diversity melakukan penguasaan bola dan langsung mengancam sisi kiri pertakaran kesebelasan Kupat. Adu sprint terjadi, sebuah umpan tarik tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kupat. Dan saudara penonton, kesempatan emas bagi kesebelasan Force Diversity untuk membuka rekening gol mereka pada pertandingan babak yang pertama dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Bule. Bersiap Bule melakukan eksekusi tendangan penjuru, lakukan, sudah berbahaya dan berhasil diantisipasi pemain bertahan kesebelasan Kupat. Datang kembali gempuran dari sisi kiri pertakaran Kupat. Kita saksikan saudara penonton, kembali dari kaki pemain mereka Dule, masih Dule dikawal ketat dua pemain bertahan kesebelasan Kupat. Kembali berhasil dikuasai pemain kesebelasan FD, lepaskan sebuah umpan tarik tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kupat. Counter attack saudara, tetapi tidak mendapati pemain Kupat lainnya, dan akhirnya bola berhasil dikuasai pemain kesebelasan Force Diversity. Mengambil kendali permainan di menit awal babak yang pertama. Kita lihat para kesalahan terjadi, kita lihat peluang bagi Kupat. Saudara penonton, kita saksikan kesalahan terjadi dilakukan pemain bertahan kesebelasan Force Diversity. Andika yang salah mengirim umpan, akhirnya bola berhasil dicuri oleh pemain kesebelasan Kupat. Dan saudara penonton, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Andika akhirnya membuat sang pengadil memberikan tendangan bebas dan kartu kuning yang pertama pada pertandingan kali ini. Andika saudara tercatat sebagai penerima kartu kuning tercepat pada penyelenggaraan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Dan kita lihat kini kesebelasan Kupat berpotensi untuk lead terlebih dahulu atas lawannya kesebelasan Force Diversity dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi. Kita nantikan saudara penonton, Edi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah, lakukan, sudah saudara, masih melambung tipis beberapa sentimeter, sebuah tembakan bebas yang dilepaskan pemain dari kesebelasan Kupat, dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Force Diversity. Sudah dilakukan saudara. Kita lihat kini Andika berikan umpan kepada kompatriotnya, lepaskan umpan ke tengah, jatuh di kaki pemain kesebelasan Kupat. Bola kini dikuasai pemain kesebelasan Force Diversity dari kaki Pange, masih Pange saudara. Kita lihat lepaskan umpan tetapi diantisipasi pemain bertahan Kupat. Kembali umpan panjang dikirimkan kesebelasan Kupat saudara, menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Force Diversity. Pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali kini dari kaki Pange bekerja sama saudara. Kita saksikan kombinasi 1-2 diperagakan pemain kesebelasan Force Diversity.
umpan yang cukup baik. Kita lihat saudara penonton, masih terdapat seorang Soleh yang berhasil memotong pergerakan bola dan aman sementara lini pertahanan dari kesebelasan Kupat. Tembakan bebas bagi Kupat akan terjadi. Demang yang akan bersiap melakukan sudah, angkat bola melambung, berikan umpan kepada Edi yang dicari. Kembali kesalahan dilakukan pemain kesebelasan Force Diversity. Beruntung saja Edi yang berusaha untuk melakukan penguasaan bola gagal, dan kita lihat kembali kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan Force Diversity sudah dilakukan, dan kembali kini bola dikuasai oleh Bango. Bekerja sama saudara penonton, kembali terjadi perebutan bola. Pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Force Diversity. Tembakan bebas untuk kesebelasan Kupat akan terjadi. Kita nantikan lakukan sudah, berikan kepada Niko, melebar kepada kompatriotnya Dedi Cikung, lepaskan crossing membelah pertahanan kesebelasan Force Diversity. Kita lihat saudara penonton, gempuran kembali dilakukan Kupat dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Force Diversity, berhasil diantisipasi Bango dan kesalahan kembali terjadi. Beruntung pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tampil agresif para pemain dari kedua kesebelasan di babak yang pertama, Kupat atau kesebelasan Force Diversity, dan kembali kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain bertahan kesebelasan Force Diversity. Bango bekerja sama, berikan kepada Fauji, angkat bola memasuki lini pertahanan kesebelasan Kupat. Kembali kita lihat saudara penonton, antisipasi dilakukan pemain bertahan kesebelasan Force Diversity, tetapi jatuh di kaki pemain Kupat Edi, berikan kepada Dedi Cikung. Kembali kita lihat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Force Diversity. Lakukan sudah, Bango kontrol dada sejenak, berikan kepada Pange kepada Bango kembali. Masih terjadi perebutan bola. Kita lihat dimenangkan pemain Kupat Dedi Cikung, bekerja sama, berikan kepada Niko. Terjadi perebutan bola yang kembali membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kupat kembali mengancam dari kaki Niko, lepaskan umpan ke tengah. Kita saksikan saudara penonton, terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Kupat, mengancam kembali. Kita saksikan dari kaki Eki, mampukah Eki kuasai bola, dibiarkan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Force Diversity. Kita nantikan saudara penonton, para pemain muda dari kesebelasan Force Diversity sedikit kesulitan untuk mengembangkan irama permainan mereka di babak yang pertama, dan kembali sebuah umpan panjang dikirimkan. Bola kini dikuasai Rido lepaskan umpan terobosan cukup baik, berikan kepada kompatriotnya Benjol. Masih Benjol merekat satu pemain kesebelasan Force Diversity lainnya. Kita saksikan berbahaya, sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti yang cukup baik, tetapi beruntung akurasinya masih melambung dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh John Lemon, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan, melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Kupat. Tendangan gawang saudara, kita lihat bagi Kupat sudah dilakukan. Angkat bola berhasil diantisipasi, dan kembali kini bola liar menghampiri Demang berikan kepada Dedi Cikung. Kerjasama yang kurang cermat dilakukan pemain kesebelasan Kupat, dan kini Force Diversity mengancam dari kaki Pange. Masih Pange melewati hadangan satu pemain, berbahaya saudara, tetapi sangat disayangkan sebuah tembakan Pange terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kupat. Datang support dari second line Force Diversity, mengancam di kaki Rido. Masih Rido, datang support Bango, kombinasi 1-2, dan kembali kita lihat terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan kesebelasan Kupat, berhasil diantisipasi, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Dan selamat sementara, kita lihat saudara penonton, ada pelanggaran yang nampaknya sebelumnya terjadi di
dilakukan pemain dari kesebelasan First Diversity. Tembakan bebas bagi kesebelasan Kupang. Kita nantikan saudara. Regi lakukan sudah, angkat bola melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan First Diversity. Kembali kita lihat kerjasama yang gagal dipertontonkan pemain dari kesebelasan First Diversity. Meskipun mereka kembali coba mengancam, tetapi jatuh kembali di kaki pemain Kupang. Terlepas Edi berbahaya. Saudara penonton, kita saksikan nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Kembali sebuah peluang emas didapati kapten tim kesebelasan Kupang Edi, memaksimalkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan First Diversity. Beruntung bagi First Diversity saudara, tembakan yang dilepaskan oleh Edi melambung dari titik sasaran dan akhirnya gagal untuk menggetarkan jaring gawang yang dikawal oleh Farid. First Diversity kini mengancam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Kupang. Sebuah kerjasama tetapi berhasil diantisipasi dan kembali terjadi perebutan bola di sisi kiri pertahanan kesebelasan Kupang, dimenangkan oleh pemain bertahan kesebelasan Kupang. Dorong bola berikan kepada Uji kepada rekannya. Sang pengadil menilai free kick saudara. Ada sebuah foul committed alias pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Kupang, dan kini kesempatan emas bagi kesebelasan First Diversity untuk membuka rekening gol mereka pada pertandingan babak yang pertama dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi pada spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Kumis yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan First Diversity. Mundur beberapa langkah, kita saksikan Kumis berbahaya. Saudara penonton, sebuah penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gawang kesebelasan Kupang John Lemon, menepis tembakan bebas pemain kesebelasan First Diversity. Datang kembali gempuran tetapi berhasil diamankan oleh pemain bertahan kesebelasan Kupang, dan kembali kita lihat First Diversity dari kaki Kumis. Masih Kumis bekerja sama, berikan kepada rekannya Dule, umpan yang cukup baik, tetapi kita lihat saudara pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan First Diversity harus terhenti karena asisten wasit mengangkat bendera dan gagal. Kembali Kupang dari kaki motor serang mereka Edi. Sebuah tembakan yang terlalu lemah dan berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang kesebelasan First Diversity yang kembali kita lihat melakukan penguasaan bola dari kaki Ateng. Masih Ateng mendribble bola dari kanan pertahanan kesebelasan Kupang, dan akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan. Sudah hadir Bunda Ika yang punya kesebelasan Kana yang juga sudah hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Kembali First Diversity, sebuah crossing memasuki lini pertahanan Kupang. Bola liar kini menghampiri Dule. Masih Dule datang support pemain kesebelasan First lainnya Bako, tetapi bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan First Diversity sudah dilakukan dan kembali terjadi perebutan bola, tetapi bendera offside nampak dikibarkan oleh asisten pengadil yang kembali harus menghentikan pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan First Diversity dan melahirkan tembakan bebas bagi kesebelasan Kupang. Uji yang akan bersiap melakukan free kick lakukan sudah berhasil diamankan oleh Fauji. Terjadi perebutan bola udara, kita lihat saudara penonton, dimenangkan kembali oleh pemain kesebelasan First Diversity yang kembali mengancam dari kaki pemain mereka nomor punggung 8 Kumis. Dorong bola berikan kepada Rido. Masih Rido kombinasi 1-2 tetapi miskomunikasi dialami pemain dari kesebelasan First Diversity dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali kita lihat saudara penonton, First Diversity bangun serangan, berhasil diantisipasi pemain Kupang. Serangan dilakukan kesebelasan Kupang.
Kupang. Coba direbut pemain kesebelasan Pors Diversity. Bola liar kini menghampiri Demang. Demang berikan umpan kepada Dedi Cigong. Edi berikan kepada Demang kembali. Kombinasi yang cukup baik dilakukan pemain Kupang. Oh, saudara penonton, sebuah umpan berbau tembakan spekulasi yang dilepaskan pemain dari kesebelasan Kupang. Kita lihat saudara penonton, Dedi Cigong akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Pors Diversity. Masih imbang tanpa gol. Pertandingan babak yang pertama partai lanjutan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025 yang mempertandingkan kesebelasan Pors Diversity dengan kesebelasan Kupang. Pors kembali mengancam dari sisi kiri pertahanan Kupang, tetapi lagi-lagi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kupang. Kembali kita lihat dari kaki Dule bekerja sama berikan kepada Bako, kontrol yang kurang cermat saudara. Kembali bola jatuh dalam penguasaan pemain kesebelasan Kupang. Dari tengah lapangan pertandingan dari kaki Eki, lepaskan umpan lebar berbahaya, dan kita lihat saudara penonton, sebuah insiden terjadi melibatkan penjaga gawang kesebelasan Pors Diversity dengan rekannya sendiri, dan akhirnya kita lihat saudara penonton, sebuah antisipasi yang dilakukan oleh Farid membuat rekan senegaranya Fauji kini tergeletak di atas karpet lapangan sepak bola Rengas. Sebuah cedera kita nantikan saudara sedang dialami pemain dari kesebelasan Pors Diversity Fauji, dan langsung mendapatkan perawatan dari tim medis yang ditugaskan pada turnamen kali ini. Kita saksikan saudara penonton, masih berkutat dan bergelut dari cedera yang sementara menghampirinya pemain dari kesebelasan Pors Diversity Fauji. Mampukah bangkit, dan kita nantikan terus mendapatkan perawatan. Semakin menarik memang penyelenggaraan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Sebanyak 64 kontestan yang berkompetisi saudara. Sudah separuh perjalanan kita arungi putaran pertama, dan juga sudah memastikan beberapa kesebelasan yang melaju ke putaran kedua, dan tim yang juga sudah harus angkat koper alias tereliminasi. Masih cukup panjang perjalanan di putaran pertama saudara penonton, dan ini merupakan hari kesekian di putaran pertama turnamen yang disponsori oleh FS Apparel. Cuaca yang juga nampaknya cukup bersahabat kita rasakan terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025, awal tahun yang kembali kita nikmati dengan suguhan pertandingan sepak bola. Pors Diversity bertanding berhadapan dengan kesebelasan Kupang. Kembali kita lihat saudara penonton, Kumis gagal melakukan penguasaan bola, dan bola kembali tercuri pemain kesebelasan Kupang. Masih Edi kuasai bola, jatuh kembali di kaki pemain kesebelasan Pors Diversity dari kaki Pange, lepaskan umpan membelah pertahanan kesebelasan Kupang. Berhasil kembali diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kupang. Datang kembali gempuran kesebelasan Pors Diversity dari kaki Pange. Masih Pange bekerja sama berikan umpan kepada kompatriotnya Rido berikan umpan kepada Kumis berikan kepada Rido kembali. Kerjasama segitiga dipertontonkan pemain kesebelasan Pors Diversity. Kembali mengancam sebuah umpan tarik dilepaskan, berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kupang, meskipun akhirnya membawa bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ancaman berikutnya dari kesebelasan Pors Diversity saudara, dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan mereka dapati. Kita nantikan bersama saudara penonton, akankah peluang set piece tendangan penjuru yang akan didapati kesebelasan Pors Diversity. Kita lihat lakukan, sudah berbahaya, dan kembali kita lihat kemelut yang terjadi di mulut gawang kesebelasan Kupang. Gagal untuk bisa menghadirkan ancaman apalagi gol karena sang pengadil
melihat ada sebuah pelanggaran sebelumnya dilakukan pemain Pors Diversity, dan kembali kita lihat saudara penonton, tetapi sebuah tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan Pors Diversity. Masih kesulitan kita saksikan talenta-talenta muda dari kesebelasan Pors Diversity untuk membongkar lini pertahanan kesebelasan Kupat. Padahal di babak yang pertama ini kesempatan emas untuk bisa menghadirkan dan juga mencetak gol tentunya terbuka lebar, saudara penonton. Kenapa saya katakan sepanjang putaran pertama sudah memasuki hari kesekian, gawang di sebelah selatan lapangan sepak bola Rengas adalah gawang dengan produktivitas gol yang begitu tinggi. Tidak jarang tim yang berada pada gawang tersebut selalu saja menjadi bulan-bulanan dan juga banyak kemasukan gol, saudara. Tetapi pada pertandingan babak yang pertama ini, tuah di gawang sebelah selatan masih belum berhasil dimaksimalkan pemain kesebelasan Pors Diversity, dan kembali sebuah umpan terobosan berhasil diantisipasi oleh Dedi Cigong. Bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kupat kembali menekan. Oh, saudara penonton, sebuah pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Pors Diversity, dan akhirnya tembakan bebas bagi kesebelasan Kupat akan terjadi. Regi yang akan bersiap maju sebagai algojo tendangan bebas bagi kesebelasan Kupat. Kita nantikan, saudara, bersiap Regi melakukan free kick, lakukan, sudah berbahaya. Terlambat sepersekian detik kita saksikan pemain Kupat Rama menyambut sebuah umpan tembakan bebas yang dilepaskan oleh Regi, dan akhirnya gagal kesempatan emas bagi Kupat untuk leading atas lawannya kesebelasan Pors Diversity, dan kini melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Pors Diversity. Terus bergulir babak yang pertama dan sudah memasuki menit kesekian. Scoring board di lapangan sepak bola Rengas masih tertekan dengan skor kacamata imbang tanpa gol, dan kini tendangan gawang bagi kesebelasan Pors Diversity. Fauji berikan umpan ke tengah, kembali kita lihat umpan yang cukup baik mengarah kepada pemain Pors lainnya. Pange, masih Pange, saudara, coba diantisipasi pemain bertahan Kupat dan berhasil, meskipun bola akhirnya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali menghadirkan sepak pojok yang kesekian bagi kesebelasan Pors Diversity. Kita nantikan bersama, saudara penonton, nomor punggung 23 Bango yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan Pors Diversity. Lakukan, sudah, Bango berbahaya dan gol. Ya, saudara penonton, kita saksikan sebuah proses gol dengan sedikit berbau keberuntungan. Saya pikir dicetak oleh seorang Fauji. Kenapa? Karena dalam posisi yang kurang begitu ideal, Fauji mendapatkan sebuah umpan sepak pojok yang dilepaskan oleh Bango. Dan bola hasil sundulannya juga menyentuh pemain kesebelasan Kupat yang akhirnya berhasil menggetarkan jaring gawang yang dikawal oleh John Lemon untuk yang pertama kalinya di babak yang pertama, dan akhirnya mengubah kedudukan 1-0 keunggulan kesebelasan Pors Diversity atas lawannya kesebelasan Kupat. Sudah saya katakan, saudara penonton, gawang sebelah selatan adalah gawang yang rawan kebobolan, dan akhirnya kembali produktivitas gol di gawang tersebut bertambah ketika pemain kesebelasan Pors Diversity berhasil memaksimalkan sebuah umpan sepak pojok, dan akhirnya berhasil menggetarkan jaring gawang kesebelasan Kupat untuk yang pertama kalinya pada pertandingan babak yang pertama. Dan kembali kita saksikan inisiatif untuk menambah pundi-pundi gol kesebelasan Pors mereka lakukan, berbahaya.
sebuah cannonball dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Bangot tetapi masih melebar dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Kupat. Sudah dilakukan, kini Uji bekerja sama, berikan umpan kepada rekannya. Uji kembali, angkat bola Dedi Cikung, bola liar kini menghampiri Niko, masih Niko berikan umpan kepada rekannya. Kita saksikan Demang lepaskan sebuah tembakan tidak jelas mengumpan atau menembak, yang jelas bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Force Diversity. Ya saudara penonton, defender atau pemain bertahan Force Diversity Pauji sementara menghantarkan kesebelasan Force Diversity leading. Dan kita lihat saudara penonton, sebuah gempuran coba dilakukan kesebelasan Kupat tetapi terblok oleh pemain kesebelasan Force Diversity. Lemparan ke dalam terjadi, sudah lakukan Dedi Cikung bekerja sama, berikan kepada rekannya tetapi gagal dan kembali kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan, kembali pergerakan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk yang kesekian kalinya untuk kesebelasan Kupat akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Force Diversity. Dedi Cikung bekerja sama tetapi membentur dan wasit pergantian pemain kesebelasan Force Diversity. Keluar Eki nomor punggung 18 Kupat, Eki 18 masuk Rizky nomor punggung 2. Ya saudara penonton, kita saksikan pergantian pemain pertama dilakukan kesebelasan Kupat dan kini sepak pojok bagi kesebelasan Kupat lakukan sudah, berbahaya terjadi kemelutan. Lagi-lagi sentuhan bola pertama yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Kupat Rizky yang masuk di babak yang pertama menggantikan rekan senegaranya Eki, tetapi sepakannya masih melebar. Ya, pergantian pemain Force Diversity. Oh ya, lanjut kita lihat saudara, kembali kini Force Diversity kuasai bola dari kaki Rido, angkat bola membelah pertahanan kesebelasan Kupat. Dan kembali kita lihat sebuah kesempatan terjadi bagi kesebelasan Force Diversity dari kaki Kumis. Masih Kumis cukup baik dan ya wasit Force Diversity Pange nomor punggung 7 keluar, masuk Kuple nomor 46 dan Benjol 32 keluar, masuk Patur nomor punggung 18. Ya saudara penonton, kita saksikan inisiatif untuk menambah pundi-pundi gol kembali terus dilakukan kesebelasan Force Diversity di babak yang pertama. Dua perubahan saudara penonton dilakukan kesebelasan Force Diversity dan kita nantikan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Kupat akan terjadi. Mundur beberapa langkah lakukan sudah tetapi kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Sudah lakukan lemparan ke dalam dan kembali kini Force Diversity melakukan penguasaan bola saudara dari kaki pemain mereka. Kembali lepaskan umpan lebar berikan kepada Patur, pemain yang baru masuk di babak yang pertama, berbahaya. Sebuah kemelut yang terjadi saudara, kita lihat hampir saja membahayakan gawang kesebelasan Kupat, tetapi beruntung sebuah antisipasi yang tentunya harus mengorbankan pemain kesebelasan Kupat sendiri dan akhirnya berhasil menghentikan dan juga menahan peluang dan kesempatan bagi kesebelasan Force Diversity untuk mengancam apalagi menghadirkan gol ke gawang dari kesebelasan Kupat di babak yang pertama. Kita nantikan bersama saudara sedang berkutat dari cedera yang sementara menghampirinya pemain dari kesebelasan Kupat dan pertandingan dilanjutkan dalam situasi drop ball. Kita nantikan ya, kita lanjutkan kembali saudara penonton pertandingan babak yang pertama. Bola kini dalam penguasaan penjaga gawang John Lemon.
John Lemon bekerja sama lepaskan umpan kepada Edi, diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Force Diversity. Masih terjadi perebutan bola, dan apakah yang terjadi saudara penonton? Kita lihat kembali, kini bola keluar meninggalkan arena pertandingan, lemparan ke dalam, atau apakah kita masih menantikan keputusan yang diambil oleh sang pengadil? Tembakan bebas saudara bagi kesebelasan Kupak akan terjadi. Kesempatan emas bagi Kupak untuk bisa menyamakan defisit gol yang mereka derita pada pertandingan babak yang pertama. Kita nantikan uji bersiap, lakukan, sudah berbahaya. Saudara, sebuah tembakan bebas yang cukup baik dilepaskan pemain kesebelasan Kupak, tetapi beruntung bola berhasil dikuasai oleh Farid, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Force Diversity. Kembali mengancam saudara penonton dari sisi kanan pertahanan Kupak, berbahaya, Fatur. Beruntung bagi kesebelasan Kupak saudara, pergerakan seorang Fatur sudah diponis berdiri pada posisi offside, dan akhirnya gagal tekanan dan kesempatan kesebelasan Force Diversity untuk menambah rekening gol mereka pada pertandingan babak yang pertama ini. Sebiji gol kreasi Fauji masih menghantarkan kesebelasan Force Diversity leading atas sang lawan kesebelasan Kupak pada pertandingan lanjutan di putaran pertama. Peluang bagi Kupak terjadi. Saudara penonton, kita saksikan misunderstanding beruntung terjadi dialami pemain Kupak, dan akhirnya gagal mengancam gawang kesebelasan Force Diversity. Kuple lepaskan umpan terobosan terlalu deras, dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali kita lihat bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan Force Diversity. Dari kaki pemain mereka saudara penonton, Kumis, masih Kumis lepaskan umpan membelah pertahanan kesebelasan Kupak, berbahaya. Gagal saudara, kita saksikan pemain kesebelasan Force Diversity untuk bisa melewati karangan pemain kesebelasan Kupak, dan kembali kini Kupak menekan dari tengah lapangan pertandingan. Angkat bola Dedi Cikung yang dicari, datang support pemain Kupak lainnya Niko, berikan Dedi Cikung, Niko, Edi. Gagal saudara penonton, kita saksikan Edi untuk bisa menjenakkan sebuah umpan crossing hasil kiriman kompatriotnya, dan kembali kita lihat saudara penonton 1 menit additional time di babak yang pertama pada pertandingan Force Diversity dengan kesebelasan Kupak. Kita lihat saudara penonton, akankah 1 menit akan bisa dimaksimalkan satu dari kedua kesebelasan untuk bisa mengubah kedudukan, dan kembali kini Kuple, masih Kuple, berikan umpan Fatur, berbahaya saudara penonton. Kita saksikan kembali kini dalam penguasaan Kuple, masih Kuple, terlalu lama, dan akhirnya bola berhasil dikuasai penjaga gawang Kupak. Andika jauhkan bola dengan sundulan kepala, lagi-lagi kontrol yang kurang cermat, dan akhirnya peluit akhir pertandingan babak yang pertama ditiupkan oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan. Sebiji gol kreasi Fauji sementara menghantarkan kesebelasan Force Diversity pada babak turun minum, dan sambil menantikan jalannya pertandingan babak yang kedua, kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Man, nomor 2 ganti. 3 papat. Leman, lo udah nyampe John Leman.